Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ikhwatul kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari hukukul aulad 'alal aba wal ummahat, hak-haknya anak yang harus ditunaikan oleh para orang tua. Alhamdulillah sudah kita lewati beberapa pembahasan di mana muallif rahimahullah yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala merinci, membagi bahwa hak anak itu ada yang perlu ditunaikan oleh orang tua sebelum mereka lahir, dan ada pula yang di situ ditunaikan setelah mereka lahir. Pada sub pembahasan tentang hak anak setelah mereka lahir adalah ar-radha'ah al-haqqah. Anak itu dipenuhi haknya dengan cara memberikan ASI atau sang ibu menyusui dengan benar. Apakah sang ibu yang bertanggung jawab dalam bab ini, ataukah kedua orang tua memilih untuk disusukan kepada wanita lain? Kemudian bab berikutnya ataupun paragraf berikutnya, muallif penulis menukilkan ucapan Ibnu Qayyim seputar ayat yang ada pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain ila akhir ayat, bahwa para ibu hendaknya menyusui anaknya dalam waktu 2 tahun yang penuh. Qala al-Imam Ibnu Qayyim fi Tuhfatil Mawdud, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab beliau yang bertajuk Tuhfat Al-Mawdud, mustanbitan al-ahkama min al-ayati, di mana beliau beristimbat, yaitu mengambil kesimpulan. Beristimbat itu bisa, kalau ayat itu berkaitan dengan hukum, ya diambil kesimpulan hukumnya. Kalau ayat itu mungkin berupa bimbingan, maka diambil adab-adabnya. Kemudian beliau katakan ada di situ pengambilan kesimpulan hukum dari ayat yang tertera dalam Al-Baqarah ayat yang ke-233.
Qala fadallat al-ayatu ala iddati ahkamin. Ayat tersebut menunjukkan atas sekian banyak hukum. Ahaduha, salah satu atau yang pertamanya adalah anna tamamar radha'i haulan. Ayat di Al-Baqarah ayat yang ke-233 tadi menyebutkan bahwa jangka waktu yang sempurna dalam hal menyusui itu haulani, 2 tahun. Wa dzalika haqqun lil waladi idza ihtaja ilaih. Dan barakallahu fikum, jangka waktu yang sempurna 2 tahun tadi, dzalik kembali kepada kesempurnaan 2 tahun tadi, hakun lil walad, merupakan hak si anak, idza ihtaja ilaih, kalau memang diperlukan, walam yastaghni anhu, dan yang kedua bahwa si ibu ketika menyusui 2 tahun tadi dalam keadaan di situ tidak bisa kecuali dengan menyusui, atau dengan kata lain tidak bisa lepas darinya, tidak bisa lepas dari ASI ibu. Misal kalau dilepas sakit, atau kalau dilepas dia rewel yang di situ terganggu keadaannya. Taib. Wa akadahuma bikamilaini, dan dikuatkan dengan kalimat haulaini kamilain. Mestinya kan sudah cukup wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain, tetapi dilengkapi dengan kata-kata 2 tahun genap, kamilain. Ayat ini kata Ibnu Qayyim barakallahu fikum, penguatan, penekanan dengan kamilain, 2 tahun sempurna, li'alla yuhmalu lafzu ala haulin wa akthar, agar tidak dibawa makna lafaz pada haulaini itu pada makna 1 tahun atau akthar atau lebih. Fa barakallahu fikum, karenanya barakallahu fikum, dalam hal ini bahwa seorang ibu memberikan hak itu dengan batasan-batasan syariat tentunya. Wa thaniha, dan yang kedua, annal abawain, ayat tersebut juga mengandung kesimpulan hukum bahwa kedua orang tua idza arada fitamahu, kalau menghendaki menyapih, jadi si anak itu disapih dari ASI ibu, qabla dzalika, sebelum waktu sempurna 2 tahun, bitaradhihima, dengan catatan atas dasar kerelaan keduanya, yaitu sang suami dan istri, wa tasyawurihima, dan berdasarkan hasil permusyawarahan, ya, atas hasil kemufakatan kedua belah pihak.
suami istri rela, suami istri telah bersepakat ma'adami madharrati tifli, dan yang ketiga walaupun sudah atas dasar kerelaan sang ayah, sang ibu, dan juga yang kedua atas hasil musyawarah, tapi juga dipertimbangkan tentang anak dengan catatan bahwa disapihnya anak tadi tidak memudaratkan dia, tidak memudaratkan tifl, tidak memudaratkan anak. Falahu madzalik, boleh bagi orang tua itu menyapih anaknya walaupun asinya belum genap 2 tahun. Misalnya baru 1 tahun disapih atau bahkan kadang kurang, dengan catatan di situ atas hasil sebuah permusyawaratan dan juga kerelaan keduanya, tidak sepihak. Itu yang kedua. Wa thalithuha, dan yang ketiga, annal aba idza arada an yastardi'a li walidihi murdi'atan ukhra ghara ummih. Kalau suami, seorang ayah dari anak tadi, kalau menghendaki untuk menyusukan anaknya kepada perempuan lain yang mau menyusui selain ibu kandungnya. Jadi kalau si suami, si ayah anak tadi, dia menginginkan ya mungkin ada sesuatu, ada latar belakang apa yang di situ barakallahu fikum, sehingga sang suami atau si ayah daripada bapak anak tadi menghendaki agar dia disusukan kepada wanita murdi'atan ukhra, wanita lain yang bisa menyusui, ghara ummihi, dan bukan ibu kandungnya. Falahu dzalik, boleh yang seperti itu. Wa in karihatil walaupun sang ibu tidak setuju, walaupun ibu tidak sependapat. Nah, kalau ditanya apakah mungkin terjadi, mungkin terjadi, dan misalnya alasan-alasan tertentu yang di situ mungkin sang istri tidak menyukai, tapi sang ayah ada maksud dan kepentingan, maka itu haknya bapak, haknya suami. Naam. Illa ayyakuna, kecuali kalau inisiatif sang ayah, inisiatif suami tadi ketika membawa anaknya disusukan kepada wanita lain dan bukan ibu kandungnya, yakunu mudharran biha au biwaladiha, kalau sikapnya tadi, yaitu sang suami atau ayah daripada anak tadi meminta agar si anak tadi disusukan kepada perempuan lain selain ibu kandungnya, dengan catatan bahwa perbuatan tadi bermadharat. Jadi kalau hal yang diinginkan tadi memadharatkan si ibu, ayyakuna mudharran biha, bahwa tindakan perbuatannya, sikapnya tadi memadharatkan kepada si ibu, au biwaladiha, atau kepada anaknya, fala yujabu ila dzalik, maka tidak perlu dikabulkan, yaitu tidak perlu dipenuhi keinginannya tadi. Jadi kalau ada seorang ayah atau seorang suami, istrinya melahirkan, kemudian dia berinisiatif untuk mencari wanita yang bisa menyusui anaknya. Ini kalau si istri tidak setuju, tanpa ada kemadharatan baik kepada istri maupun anak, itu tidak mengapa, ya. Maka yang dikatakan oleh mu'allif Ibnu Qayyim, illa ayyakuna mudharran biha au biwaladiha.
bahwa suami tadi punya apa istilahnya wewenang walaupun istrinya tidak setuju, tetapi dengan catatan bahwa tindakan dia tadi tidak memudaratkan sang ibu, yaitu istrinya dan ibu daripada anak tadi, atau anaknya juga termudaratkan. Seperti barakallahu fikum yang kita kenal dari pembelajaran, penelitian bahwa seorang wanita itu kalau melahirkan dan kemudian ada ASI, bahkan mungkin tidak tuntas di dalam menyusukan anaknya, itu bisa memudaratkan ketika si anak tadi tidak menyusu ibunya. Jadi mudaratnya bukan hanya si anak, tapi juga kadang ibu. Ya, imam menjadi sebab apa yang dikatakan kanker atau hal-hal lain. Kalau berdampak memudaratkan kepada ibu atau anak, fala yujabu ila dzalik, maka tidak perlu dikabulkan, tidak perlu dipenuhi. Yaitu apa? Keinginan sang ayah tadi. Wa yajuzu an tastamirra al-um ala radhihi ba'da al-hawlaini ila dhi'fi tsalits au aktsar. Dan boleh bagi sang ibu, walaupun pada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan liman arada yutimma radha'ah, seorang ibu itu berkewajiban menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Jika memang menghendaki untuk menyusui, si ibu boleh melanjutkan untuk menyusui anaknya walaupun setelah 2 tahun. Sampai mungkin 2 tahun setengah atau lebih bahkan. Kalau memang di situ barakallahu fikum si ibu artinya masih produktif juga ASInya, dan juga si anak barakallahu fikum masih berkenan, ya, masih berkenan. Karena di antara hal yang barakallahu fikum istilahnya dalam kehidupan itu otomatis, ya, otomatis itu misal pada anak yang istilahnya disusul kehamilan ini, walaupun ASI yang ada kurang berkualitas, tetapi biasanya anak juga sudah mulai tidak suka misalnya dengan rasa atau perubahan-perubahan yang ada. Naam. Dan manusia dalam bab poin yang dikatakan bahwa boleh bagi seorang suami menyusukan anaknya kepada wanita lain, ini karena manusia itu ada sifat rahmat, kasih sayang, walaupun dikatakan bukan anak kandung, dan masyru'iyatur radha'ah, disyariatkannya seorang anak itu disusukan kepada wanita lain yang bukan ibunya itu sejak zaman dahulu, ya, mungkin kisah yang ada pada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi SAW juga termasuk ayat yang dikatakan mansukh lafzan wa ma'nan, dimansukh lafaz dan redaksi dan maknanya perihal masalah menyusui. Baik. Kemudian yang berikutnya wadirasatu al-hadithiyah atau al-hadithah, dan hasil penelitian di masa sekarang, penelitian baru, yaitu mungkin ada pihak-pihak terkait dari kalangan para dokter atau yang ahli membidangi dalam masalah anak atau masalah seorang ibu misalnya yang mengandung dan seterusnya. Hasil penelitian di zaman di era yang sudah mengalami perkembangan teknologi modern
tahutsu ala dzalik, justru memotivasi agar ibu tadi menyempurnakan susuannya. Jadi justru perkembangan teknologi ini bukan semakin bertolak belakang dengan syariat, justru malah memotivasi juga. Ya, kecuali karena alasan-alasan yang pada sebagian orang yang hanya istilahnya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi secara barakallahu fikum tinjauan syariat maupun tinjauan teknologi baru dari kalangan orang-orang yang membidangi dalam bab ini justru memotivasi agar seorang ibu tadi menyempurnakan susuannya. Tahutsu ala dzalik wa tubayyinu faidatahu, dan juga bahkan menjelaskan faedah-faedahnya. Di sana ada risalah tentang perbedaan antara susu formula dengan ASI. Sampai di situ para ulama menulis. Dan para ulama kadang juga barakallahu fikum membaca karya-karya dari kalangan para medis atau orang-orang yang membidangi dalam bab ini dari kalangan para ahli medis. Itu perbedaan yang luar biasa yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Sebagai misal takaran tentang manisnya ini tidak bisa, karena itu normal dalam artian alami yang terjadi pada seorang ibu. Meskipun seperti yang sampai pada pelajaran kemarin kita katakan, walaupun misal di uji lab misalnya ASI seorang ibu tadi gampangannya malah kurang bergizi, tetap di situ ada nilai manfaat yang lainnya. Manfaat yang lainnya. Juga dari sisi barakallahu fikum tentang suhu. Karena lidah bayi itu tidak seperti lidahnya orang yang sudah dewasa, ya. Kalau lidah kita kan sudah terbantali, ya, sudah kebal. Kopi yang menganga saja kan lidah kita tidak masalah. Coba bayi dikasih begitu kan melepuh, ya. Juga barakallahu fikum apalagi kalau orang itu kadang ngukurnya bukan pakai lidah, pakai jari. Itu jari orang sudah dewasa, sudah misalnya terkena sekian tahun lapisan-lapisan berbagai macam apa saja, ya tentunya beda. Makanya dari sisi suhu dan berbagai macam hal itu tidak bisa ditakar sesuai dengan apa yang dimaukan bayi. Dan bayi kan tidak bisa bicara. Misalnya mie kepanasan kan nggak bisa ngomong, kurang manis atau kemanisan atau ini dan itu. Fa barakallahu fikum, sehingga bahkan teknologi baru yang dalam hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim Dirasatul Haditsiyah, hasil pembelajaran teori-teori baru justru menghasung masalah menyusui dengan sempurna dan menjelaskan tentang faedahnya. Wa tahussul ummahati 'alal qiyam bihadzal irda', dan juga memotivasi para ibu agar mereka itu melaksanakan waktu yang telah tersebut pada Al-Qur'an. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Jadi justru memotivasi para ibu, dimotivasi untuk melaksanakan al-qiyam bihadzal irda', menunaikan penyusuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa anna manafi'ahu adidatun 'alal maulud, bahkan manfaatnya itu sangat banyak jumlahnya atas si bayi, yaitu fayughadhihi at-taghdhiyata at-tamah al-kamilah,
di mana sang anak tadi akan diberikan asupan makanan, ya. Yughadhiha taghziyatal at-tamah, dia akan diberikan suatu makanan. ASI itu kan makanan. Karenanya barakallahu fikum, ketika anak baru lahir itu kan masih mendapatkan makanan waktu dalam janinnya. Dan Allah Azza wa Jalla memperjalankan kehidupan pada seorang wanita bahwa keluar pada sang ibu itu ASI pertama kali itu justru yang memberi manfaat kepada si bayi, ya, sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perjalankan. Sehingga di situ makanan yang disuapkan kepada bayi melalui ASI justru diistilahkan oleh penulis at-taghdhiyatut tamah kamilah. Suatu makanan yang sempurna, suatu makanan yang cukup, allati tughnihi amma siwa dzalik. Yang mana makanan tadi sebuah makanan, suatu makanan yang tidak dibutuhkan kepada yang lain, sehingga dia tidak membutuhkan yang lainnya. Artinya cukup dengan ASI tadi. Wa fihi manfa'atun lil wa nahwi dzalik, dan juga sekaligus ASI tadi memberi manfaat kepada ibu dan yang lainnya. Fala yu'dalu an halibil maka tidak boleh bagi para orang tua untuk menggantikan ASI, illa li daruratin, kecuali karena sebuah kemadharatan atau kedaruratan, li daruratin tuqaddaru biqadariha, yang mana darurat tadi diukur sesuai dengan sekadarnya, ya, sesuai dengan sekadarnya. Baik, muadzin adzan terlebih dahulu, insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik, thumma qala Ibnu Qayyim rahimahullah khamisan, wa alam ini langsung ke poin 5. Saya tadi mencoba untuk membaca dan belum menjumpai tentang bab ini. Di situ kan disebutkan tentang poin-poinnya satu persatu. Keempatnya terlewatkan. Baik, kita membaca sesuai dengan nuskhah yang ada. Atau ada yang lain? Yang punya cetakan lain? Langsung kelima ya. Ada menyebutkan poin yang keempat. Baik. Qala rahimahullah khamisan, yang kelima, an-nafaqatu alaihim. Yang kelima di dalam surat ataupun ayat yang tersebut dalam Al-Baqarah ayat yang ke-233 tadi, ada ahkam, ada hukum, yaitu kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada mereka. Wa it'amuhum minal halal, dan juga memberi makan dari hal-hal yang sifatnya halal. Halal zatnya, halal cara mencarinya. Halal itu bisa sisi materinya, seperti misalnya gampangannya kayak nasi, roti, dan seterusnya. Ya, haram makulat, masyrubat, minuman-minuman haram, atau makanan-makanan yang haram. Atau halal termasuk dari sisi pencariannya, memperolehnya, ya tidak dari mencuri misalnya. Wal ibti'ad 'anil muharramat, dan menjauhkan anak dari hal-hal yang diharamkan. Fala yajuzu lahum a'ni al-aba'a, dan tidak boleh, yang dimaksud di sini para ayah, an yut'imu abna'ahum al-harama,
Tidak boleh bagi orang tua memberikan asupan kepada anak dengan hal-hal yang haram. Fa inna hadza fihi minal ghish. Kalau sampai orang tua tadi memberikan makanan atau asupan kepada anak itu dari hal yang haram, maka ini termasuk sikap di mana orang tua telah menipu anaknya. Jadi dia menipu. Wal khiyanah, dan dia berkhianat lil aulad. Dan dia sekaligus juga berkhianat. Dia menipu, dia mengkhianati terhadap anak-anaknya, mala yajuzu sukutu alai. Yang mana perkara ini adalah sesuatu yang di situ tidak boleh untuk didiamkan. Tidak boleh untuk didiamkan. Fa ayu jasadin nabatat atau nabata ala as-sukh atau ala suhti, dan jasad manapun ketika tumbuh besar tetapi tumbuh besarnya ala suhut, yaitu di atas keharaman, wa aklihimus suhut, dan mereka mengkonsumsi hal-hal yang haram, fa ayu jasadin nabata ala suhti fannaru aula bih, dan jasad manapun ketika besarnya, tumbuhnya itu di atas perkara yang haram, maka neraka lebih berhak untuk menyantapnya. Wal'iyadu billah. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya, termasuk dalam bab ini barakallahu fikum perihal bagaimana membesarkan anak itu di atas hal-hal yang halal dan bukan perkara yang haram. Qala fatajibu alaihi an-nafaqatul halalu, maka wajib atas orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya itu nafkah yang halal, wa ayyunfiqa min thayyibi malih, dan hendaknya dia nafkahkan dari harta yang paling bagus, yang paling baik. Kenapa? Liyantafi'a bi salahibnihi biidnillahi ta'ala. Agar kesolehan anak itu memberi manfaat dengan izin Allah. Banyak orang tua tadi terbantukan oleh anaknya yang soleh. Ya. Banyak orang tua itu terbantukan dengan apa? Anak-anaknya yang soleh. Dan barakallahu fikum, tentunya salah satu halnya ya upaya orang tua, misalnya mendoakan atau membesarkan mereka dengan cara yang baik. Ya, kepayahan-kepayahan berbagai macam, misalnya gangguan atau diistilahkan kadang anak itu menghabiskan harta. Kan ada apa istilah dalam kehidupan orang itu, misalnya punya anak 2, 3, 4, 5, kadang satu anaknya itu luar biasa. Yang paling banyak menghabiskan hartanya mungkin ada salah satu darinya. Ya, disabari. Atau gampangannya yang paling menyakitkan. Atau mungkin apa istilahnya, membuat orang tua mungkin kadang tidak siap mentalnya, ya mungkin karena cacat atau apa, tetap anak ya. Nah, justru para orang tua itu diuji oleh Allah untuk sabar. Ya, semoga berpahala membesarkan anak itu, walaupun dengan berbagai macam apa? Berbagai macam rintangan dan halangan. Dan dengan demikian barakallahu fikum, manfaatnya besar kalau anak tadi mengetahui tentang misalnya usaha orang tuanya, upaya orang tuanya. Paling tidak kan kita bahagia dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan,
idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu. Manusia itu kalau sudah meninggal tidak ada usaha lain. Walaupun dia mungkin orang yang dikatakan paling kaya sedunia, orang yang dikatakan paling sukses, ya. Tetapi kata Nabi, semua terputus usaha dan amalannya kecuali illa min thalath. Kecuali salah satu daripada 3 yang disebutkan, salah satunya apa? Waladun apa? Soleh, anak soleh yang yad'u lahu, yang pandai, yang mengingat untuk mendoakan orang tuanya. Doa, keajaiban dan kemanjuran doa, kemanfaatannya itu kadang jika ditukar misalnya ya, jika ditukar dengan dunia dan seisinya, seorang tentunya lebih mengedepankan apa? Doa ya. Lebih mengedepankan doa, seperti yang diucapkan salaf ya. Seperti yang diucapkan salaf bahwa doa ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru tersemangati ya. Justru tersemangati bahwa itu termasuk salah satu apa? Ikhtiar. Ketimbang seorang mungkin gampangannya dimanjakan dengan berbagai macam kecukupan-kecukupan yang ada, tapi dalam sisi doanya itu terbengkelai, lalu apa yang akan dibanggakan oleh seseorang? Naam. Tsumma qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sadisan, yang keenam, al-inayatu, penjagaan, memperhatikan, menjaga anak, dijaga mungkin dari keselamatannya, dijaga dari mungkin pergaulannya, dijaga dari apa kesehatannya, inayah. Mungkin pada sebagian anak itu kadang ada yang penakut, sampai pada orang tuanya sendiri pun dia takut. Nah, ini harusnya orang tua yang merespon, artinya orang tua yang lebih aktif. Ya kadang misalnya kalau pas mau posisi si anak sudah tidur, menyempatkan misalnya dilihat ya. Siapa tahu mungkin ada istrinya luka loh. Kok anaknya luka, ada apa kan begitu. Mungkin si anak ketakutan ya. Si anak ketakutan tidak berani ngomong. Nah, naudzubillah kalau sampai itu membahayakan, artinya yang menyebabkan misalnya kayak tetanus kemudian berujung kepada membahayakan nyawanya. Ini kan keteledoran ya. Artinya dalam hal-hal yang barakallahu fikum kehidupan itu bukan istilah alhamdulillah anaknya sudah pintar main sendiri ya, anaknya sudah bisa ini bisa itu. Mungkin anak pada sebagian itu memang takut sama orang tuanya kalau terjadi sesuatu. Baik. Al-inayah, penjagaan, wal ihtimam bi ta'limil ibn wal bint, juga punya perhatian di dalam memberikan pengajaran kepada anak laki maupun perempuannya, ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyah, sesuatu yang memang di situ memberi manfaat dalam urusan agama dia maupun dunianya. Dalam urusan apa? Agama dia dan dunianya. Bukan kemudian terus misalnya orang tua gampangannya misalnya tanya, Mi kalau begini gimana, Mi kalau begini bagaimana, nanti aja kamu itu yang penting kamu belajar, kamu mondok. Nanti orang itu kalau sudah bertakwa, sudah soleh, insya Allah dunia akan menjemputmu ya. Itu kadang belum nalar si anak ya. Ya kalau tanya sesuatu mau, makanya kadang-kadang kan anak itu barakallahu fikum pengen berkreasi. Pengen apa? Berkreasi. Nalurinya manusia, nalurinya apa? Anak ya. Kadang pengen kalau di dapur pengen pegang apa, kalau yang punya blender atau yang punya apa gitu kan. Ya dia pegang. Jangan kemudian ketika si anak sudah mampu mengoperasikan, jangan istilahnya sangat protek. Ini enggak boleh, ini mahal, nanti kalau gimana, kalau pecah, kalau rusak. Ya kalau diajari kan insya Allah enggak rusak ya. Ini pencet ini dulu, kamu gini, jangan langsung misalnya kan begitu. Diajari. Baik. Jadi urusan agama maupun dunianya. Wa ahammu syai' fi dzalik, dan yang paling penting dari itu semua adalah gharsul i'tiqadis salim fi nafsil ibn wal bint. Menancapkan keyakinan yang di situ i'tiqadus salim.
keyakinan yang lurus, keyakinan yang menyelamatkan pada jiwa diri si anak, baik laki maupun perempuan. Wa hathuhum 'alal khair, dan memotivasi mereka di atas kebaikan. Wa musahabati ahlil khair, dan juga memotivasi mereka untuk tetap berteman, bersahabat, berkawan dengan orang-orang baik. Berkawan dengan orang-orang baik. Wa tahdhiruhum minasyarr, dan memperingatkan mereka dari kejelekan. Wa rufqatis su, dan memperingatkan mereka dari teman-teman yang buruk. Wa ta'widuhum as-salah, serta membiasakan mereka dari kecil untuk sholat. Walaupun mereka barakallahu fikum ya masih anak-anak, ya kadang 3 tahun atau 4 tahun, biasakan misalnya cara berwudu, walaupun kadang di situ misalnya sulit berwudu, ya diajak sholat. Nah, biasa yang seperti ini yang punya kesempatan ya ibu, kan begitu ya. Namanya laki-laki kan seringnya di luar. Namanya laki-laki itu kan volume waktu 24 jam itu banyak di luar. Nah, sang ibu mestinya saat sang ibu sholat, nah nanti waktu-waktu sang ibu misalnya tidak sholat, ya dibuat kamuflase. Kadang anak peka, ataupun anak kadang-kadang aktif, atau anak-anak kadang-kadang di situ apa ya bahasanya ceriwis, atau ibu kok nggak sholat ngapa kan gitu. Ya diupayakan untuk menjawab dengan jawaban-jawaban yang di situ mudah. Ya. Jadi jangan sampai ibu lagi libur kok nggak sholat dulu misalnya gitu. Oh berarti saya juga boleh libur kan begitu ya. Atau boleh libur ya sholat itu. Artinya jawaban-jawaban yang mudah dicerna si anak ya. Mudah dicerna anak sebelum mereka memasuki perkembangan nalarnya ya. Dan tentunya semua tadi membutuhkan kepada pembelajaran ya. Membutuhkan kepada pembelajaran. Taib. Saya itu dulu pernah waktu SMP mungkin kelas 2 baca-baca buku ya. Kemudian ada masalah fikih itu saya tanya misalnya masalah bekam itu apa? Tanya kemana-mana itu hampir banyak yang tidak memahami apa itu makna bekam. Rasul suka membekam itu apa makna bekam gitu. Artinya apa? Alhamdulillah ya, perkembangan sekarang kan misalnya para bapak, para ibu kan juga belajar sehingga bisa memberikan jawaban kepada anak dengan jawaban yang baik sesuai dengan tingkatan derajat daya nalar kan begitu ya. Makanya kemarin termasuk kemerosotan yang paling tinggi di dalam bab belajar saat masa pandemi kemarin, masa Covid. Kapan? Ketika daring. Anak-anak belajar di rumah. Orang tua bingung, tidak bisa mengikuti apa yang dipelajari anak, kan begitu ya. Makanya banyak-banyak bersyukur adanya sebuah ma'had yang di situ berdiri di atas sebuah ta'awun, ada yang mengajar. Orang tua kadang dengan kesibukannya, dia pagi keluar, pulang sore, si ibu juga demikian, menitipkan anaknya di tempat-tempat belajar. Coba kalau misalnya sendirian ya, siapa yang mengurusi, menyimak pelajarannya, menyimak Qur'annya ya, sehingga barakallahu fikum satu kenikmatan ketika di sana ada tempat-tempat belajar ya. Baik. Dan tentunya hasungan kita bukan hanya kepada para anak, tetapi hendaknya para orang tua juga membekali. Baik. Qala Allahu Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengajarinya. Bersabarlah dalam mengajarinya. Bahkan kalau sudah besar, misal ya, kita kadang-kadang dibuat emosi oleh anak-anak kan begitu. Sudah mondok, misalnya kadang-kadang sudah belasan tahun, sudah 16 tahun, 17 tahun pulang. Nah, kamu itu loh mondok dari kecil sampai sekarang sholat aja kok masih disuruh. Ya justru kadang-kadang seperti itu. Ya mudah-mudahan pahala bagi orang tua, diketuk, dibangunkan, ya, dipijit misalnya tangannya, kakinya, ya,
tidak perlu kemudian disentak, tidak perlu kemudian ya namanya anak. Memang bangunkan kalau enggak dengan cara begitu enggak bisa bahkan gitu ya. Ya kadang-kadang namanya anak, kepekaannya itu ada masing-masing. Sehingga justru wastabir 'alaiha, bersabarlah di dalam hal mungkin mengajak, memerintahkan, mengajari salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak akan meminta kepadamu rizki, nahnu narzukuk, kamilah yang akan menjamin rizkimu, wal aqibatu litaqwa, dan akibat kesudahan keberakhiran yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qad jaa'a fil hadits 'inda Ahmad wa Abi Dawud, dan datang sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, muru abna'akum bisalah, Nabi SAW memerintahkan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat li sab'in, dari mulai usia 7 tahun. Tentunya ini bukan pembatasan akhir usia-usia yang dikatakan sudah mumayyiz. Walaupun boleh anak-anak ya kita barakallahu fikum ajari sebelum usia itu. Wadribuhum 'alaiha li ashrin, dan pukullah mereka kalau mereka itu sudah memasuki usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahlah tempat tidur antar mereka tadi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa fi hadzal hadithi thalathatu adabin. Dalam hadis yang baru saja kita bacakan, kata Ibnu Qayyim, ada 3 pelajaran adab. 3 pelajaran adab. Yang pertama, amruhum biha, yaitu memerintahkan mereka untuk salat. Muru auladakum bisalah, itu kewajiban para orang tua, memerintahkan. Makanya tadi dikatakan Allah udah gede gitu, biar salat apa enggak, terserah, wong sudah mukallaf. Ya, kadang-kadang kita bingung sudah mukallaf, nah tanggung jawabnya masing-masing. Lah memang orang tua mungkin tidak akan kehilangan kalau misalnya naudzubillah si anak kemudian dalam kondisi berpisah. Bukankah itu juga termasuk perihal di mana seorang dalam kondisi mufarrid, menyanyiakan anaknya, tetap ya diajak, diperintahkan muru auladakum bisalah, ai amruhum atau amruhum biha. Yang kedua, darbuhum 'alaiha li ashrin, memberikan pelajaran dengan cara mungkin mencambuk atau memukul yang tidak membahayakan ketika mereka sudah masuk 10. Wa tafriq bainahum fil madhaji', dan memisah tempat tidur mereka. Qala aidan fi mautin akhar, Ibnu Qayyim juga berkata pada tempat yang lain, wasabiyyu, anak, illam yakun mukallafan, anak walaupun belum atau si anak itu belum memikul yaitu tanggung jawab syariat, artinya belum dihukumi sebagai seorang dia itu berdosa kalau meninggalkan kewajiban. Illam yakun mukallafan, walaupun dia belum mukallaf, fa waliyuhu mukallafun la yahilu lahu tamkinuhu minal muharram, justru walinya, orang tuanya yang mukallaf, yang diwajibkan, tidak boleh bagi orang tua tadi tamkinuhu minal muharram, untuk membiarkan si anak barakallahu fikum melakukan perkara yang haram. Misal ya, si anak berbuat ini, mencuri dan itu, enggak apa-apa, dia belum dibebani dosa. Fa innahu ya'taduh, karena kalau anak itu dari kecil itu terbiasa jelek, terbiasa kepada perkara-perkara yang melanggar, akan menjadi kebiasaan. Wa ya'suru fitamuhu anhu, kalau sudah terbiasa susah, sulit, repot menyapihnya. Ya, misalnya ada anak punya kebiasaan, nanti sulit menyapihnya kebiasaan tadi. Wa hadza asahu qaulil ulama, dan ini kata Ibnu Qayyim, 2 pendapat yang paling betul di antara 2 pendapat. Yang satunya wahtajja man lam yarahu haraman alaih, yang satunya tidak mengapa anak itu berbuat haram. Mereka berhujjah yang berpendapat bahwa tidak dilarang atau orang tua tidak berkewajiban melarang, bi annahu ghairu mukallafin,
beralasan bahwa si anak belum mukallaf, si anak itu belum terbebani oleh syariat. Falam yuharrim lubsahu lil harir. Sehingga si anak kalau memang mau pakai pakaian sutra, laki-laki misalnya pakai pakaian sutra tidak diharamkan, tidak dilarang. Kadabah, taubahnya seperti hewan. Hewan kan tidak punya apa? Tidak punya hukum ya. Tidak punya hukum. Taib. Wa hadza min afsadil qiyas. Kalau orang mengatakan manusia itu taubahnya seperti hewan yang tidak punya hukum sehingga apa saja boleh, ya naudzubillah, makanya dikatakan ini serusak-rusaknya pengkiasan, penganalogian yang paling rusak. Kalau orang menganalogikan bahwa manusia itu sebelum mukallaf taubahnya seperti apa? Kehidupan hewan, bebas, kan begitu ya. Ini dikatakan pengkiasan, penganalogian yang paling rusak. Fa inna sabiyya wa illam yakun mukallafan, anak walaupun belum mukallaf, fa innahu musta'iddun litaklif. Anak itu walaupun belum terbebani oleh hukum, oleh kewajiban atau sesuatu yang haram sehingga kalau dilakukan berdosa, tetapi dipersiapkan untuk apa? Untuk menanggung apa? Menanggung hukum, dipersiapkan supaya ada kesiapan. Walihada la yumakkanu minas salati bighairi wudu. Karena itu si anak jangan dibiarkan salat kalau tanpa wudu dengan alasan dia belum punya kewajiban, enggak apa-apa, enggak wudu juga enggak apa-apa. Jangan, tetap diajari. Tetap diajari. Makanya barakallahu fikum Syekh Utsaimin berfatwa bahwa kalau si anak diajak misalnya di shaf depan ini dan dia dalam kondisi berwudu dan cara wudunya diajari orang tuanya genap seperti wudunya seorang dewasa, maka tidak mengapa dan itu bukan sebagai pemutus shaf. Walaupun sholatnya mungkin nengok sana, noleh sini kan begitu ya. Tetapi dia berwudu. Itu tidak terhitung sebagai pemutus apa? Shaf. Ya. Tapi kalau anak mungkin dalam kondisi belum bisa apa-apa kok dibawa sholat kemudian diajak di sampingnya, ya wallahu alam mafhumnya sebagai pemutus apa? Shaf. Ya. Jadi boleh membawa anak di shaf depan dengan catatan ketika mau sholat tadi diajak berwudu. Meskipun dia belum mukallaf, mungkin masih umur 6 tahun atau 7 tahun, bahkan mungkin 8 tahun. Qala wa lihadza la yumakkanu minas salati bighairi wudu. Sehingga jangan dibiarkan si anak salat tanpa wudu. Udah salat belum? Sudah. Lah kapan wudunya? Tadi salat enggak pakai wudu kan enggak apa-apa kan? Kan gitu. Bukan, tetap diajari berwudu. Wudu walaupun masih salah-salah ya. Qala wala minas salati uryanan. Dan tidak pula seorang membiarkan si anak sholat dalam kondisi telanjang, misalnya nggak pakai baju atau nggak pakai apa-apa gitu ya. Misalnya nggak pakai kerudung lah, nggak pakai penutup bawahnya, misalnya perempuan atau laki-laki sholat begitu saja, hanya pakai baju begitu. Atau dikatakan tanpa pakaian. Wa najisan, atau dalam kondisi pakaian dipakai najis. Orang mengira nanti itu pembiasaan. Bahkan mungkin kalau misalnya orang tuanya seorang guru, seorang pengajar. Wah, abiku aja membolehkan kok sholat nggak pakai apa-apa. Abiku aja boleh kok sholat pakai sesuatu yang najis. Nah kalau sudah seperti itu kemana-mana. Baik. Wala min syurbil khamr. Dan jangan pula si anak tadi dibiasakan. Misalnya dia minum minuman keras. Wal qimar. Jangan pula si anak diajari berjudi. Waliwat, dan jangan pula si anak dibiasakan ataupun dibiarkan dalam kondisi dia terjatuh dalam perkara-perkara yang di situ melakukan hubungan sesama, misalnya anak ya dicegah. Kadang-kadang kan guyonan, maka dicegah semacam itu. Judi, wah saya hanya mainan kok. Kadang-kadang kan mungkin berapa malam yang lalu ada anak-anak ke masjid bawa gaple. Itu apa? Cuma mainan kok, cuma mainan ya. Nanti khawatir kalau sudah bentuknya seperti itu kan mereka bisa menuju kepada perjudian, ya. Menuju kepada perjudian. Taib, mungkin itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Dan ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa barakallahu fikum.